Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibinal mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rutin malam Rabu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan. Semoga Allah berikan kita kelancaran, kelapangan rezeki, dan senantiasa kelak di hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi siapapun yang telah mendahului kita, dari saudara kita, teman kita, kerabat kita, tetangga kita, termasuk jamaah pengajian. Yang saya dapat kabar barusan ada salah satu jamaah kita yang bernama Pak Sugio. Saya terlambat kabarnya, Pak, nggih ngapunten. Ya, beberapa pekan kemarin uzur tidak bisa hadir karena beberapa hal, maka kita doakan beliau semoga Allah ampun dan rahmati beliau insyaallah. Ala hadhihi niyyah as-shalihah wa kulli niyatin shalihah. Naqra al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga ada salah satu jamaah kita yang hari ini diuji dengan sakit. Ya, maka kita doakan semoga Bapak Badi yang hari ini terbaring karena sakit jantung, dan seluruh kaum muslimin, jamaah kita, saudara kita, tetangga kita yang sakit, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, sehat batin dan lahirnya. Ala hadhihi niyyah shalihah. Naqra al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup itu nyari saksi, Pak. Ya. Ini juga relate dengan judul kita hari ini terkait bukti dan sumpah, ya. Kita hidup hari ini tuh cari saksi. Maka suatu ketika baginda Rasulullah itu pernah berkumpul-kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba ada jenazah yang diantarkan oleh sekelompok masyarakat. Kemudian salah seorang sahabat yang berkumpul bersama Rasulullah, beliau menyanjung, kemudian lalu berbuat amal soleh kepada keluarganya dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang baik, Pak. Kemudian seketika itu juga baginda Rasulullah SAW mengatakan wajabat,
Jadi kalau wajabat itu artinya nanti kita disampaikan di belakang, beliau mengatakan wajabat 3 kali. Wajabat, wajabat, wajabat. Para sahabat bingung. Wajabat niki nopo artinya Kanjeng Rasul? Rasulullah terdiam. Kemudian selang berapa lama tiba-tiba ada lagi jenazah datang, Pak. Jenazah datang, kemudian ketika jenazah itu lewat begitu saja, kemudian salah seorang sahabat yang bersama Rasulullah ini juga sama berkomentar. Tapi berkomentarnya kebalikan daripada yang pertama tadi. Berkomentar negatif. Oh, si fulan ini sering gini. Dia sama tangganya kurang baik, sama keluarganya kurang baik dan lain sebagainya. Negatif komentarnya atau testimoninya. Kemudian baginda Rasul pun juga mengatakan dengan kalimat yang sama, wajabat, wajabat, wajabat 3 kali, Pak. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab tiba-tiba bertanya, ya Rasulullah, bi abi wa anta wa ummi, ya Allah, demi zat yang maha menciptakan lagi maha mengenggam semua kematian, apa yang engkau sampaikan wajabat itu Rasulullah. Ya. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan memaknai arti wajabat bahwasanya man athna alaikum bil khair wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalian persaksikan bahwasanya dia adalah merupakan orang baik, maka bagi mereka itu surga, bagi mereka surga, bagi mereka surga, wajib bagi mereka surga. Dan sebaliknya, man athna alaikum syarran, barang siapa yang engkau berikan testimoni kejelekan, maka wajabat alaihimun nar, maka bagi dia wajib baginya neraka, wajib bagi neraka, wajib bagi dia neraka. Dan melanjutkan, antum syuhada'uwahu fil ardi, antum syuhada'uwahu fil ardi 3 kali, Pak. Antum syuhada'uwahu fil ardi, kalian semua hari ini adalah merupakan saksinya Allah di muka bumi ini. Maka kita semua, Pak, hari ini ini saksi bagi saudara kita di muka bumi ini, Pak. Kalau seandainya hari-hari kita, minggu-minggu kita dipenuhi dengan majelis ilmu seperti ini, kita nanti dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana si fulan. Kalau hari-hari kita bersama majelis seperti ini, hari-hari kita bersama jamaah seperti ini, kita boleh, Pak, mempersaksikan bahwasanya dan Allah mengambil hak daripada saksi kita. Jadi bahwasanya si fulan ini orang soleh, selalu dia ikut jamaah ke masjid, selalu pengajian. Kita boleh, Pak, memberikan testimoni seperti itu, dan bagi Rasulullah mengatakan wajabat, maka bagi dia surga. Maka hari ini juga sama, Pak. Ada salah seorang jamaah kita bernama Pak Sugio tadi, saya agak lupa ingat wajahnya, Tapi beliau biasanya duduk di sini, duduknya di sini, kemudian sepuh, Kemudian pokoknya saya kalau insya Allah dengan jenengan itu hafal semua, Pak, tak kekeris hiji. Maka saya bersaksi, Pak, beliau orang soleh, beliau orang baik, insya Allah ahli surga semua, insya Allah. Maka jenengan pun juga, makanya kita ini, kenapa kita itu kok ketika bertemu itu, Pak, kenapa kok rahmat Allah itu turun, kenapa? Ya tadi itu fungsinya. Kadang kalau dulu ketika Covid itu, ketika pembelajaran kajian itu pakai Zoom, Pak, namanya kalau di sekolah itu itu enggak ketemu di murid, di koncone, bahkan antar teman aja enggak ketemu. Di rumah, kemudian 2 tahun tidak ketemu dengan jamaah dan lain sebagainya karena kondisi tadi itu. Maka kita hari ini bertemu nikmat. Bertemu salaman, ngobrol, makan bersama. Lah ini termasuk adalah merupakan ranah persaksian kita di hadapan Allah, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hak untuk memberikan persaksian atas saudara kita, dan semoga saudara kita memberikan saksi yang baik kepada kita. Oke, amin amin ya robbal alamin. Jadi enak, Pak. Kita ini bisa memberikan saksi dan kita punya hak untuk memberikan saksi kebaikan, dan semoga dan orang itu nggak pernah bohong, Pak. Nggak pernah bohong, insya Allah ketika dia terbiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan, orang pun juga meskipun ada salahnya, tapi karena seringnya kebaikan itu insya Allah memberikan saksi yang baik. Tapi kalau seandainya orang terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, terus menerus dan lain sebagainya, maka yang diambil rata-ratanya yang jelek apa yang baik, Pak? Yang jelek. Karena seringnya mengerjakan yang kita ke dalam surganya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ke pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah
yaitu merupakan 42 hadis pilihan dari karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berisi terkait hadis-hadis pilihan, Pak. Hadis-hadis pilihan yang berkenaan dengan agama ini yang sungguh sangat luar biasa. Beliau meringkas 42 hadis yang ini semoga ketika kita pegang, kita fahami, kita amalkan, kita sampaikan, ini menjadi bekal kita untuk kebaikan di kehidupan dunia kita. Dalam bab ini di hadis nomor 33, baginda Rasulullah SAW bercerita atau menyampaikan informasi terkait bukti dan sumpah. Jadi kalau seandainya Pak kita mengerucutkan inti dan tujuan syariat Allah turunkan atau yang baginda sampaikan kepada kita itu ada namanya tujuan daripada kenapa syariat itu diturunkan. Namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan syariat itu diturunkan. Maka ada 5 Pak, ketika dikumpulkan ya, tujuan syariat itu dikumpulkan, diringkas, ulama itu meringkas ada 5 ya. Pertama adalah hifdzuddin. Syariat Allah turunkan kepada kita manusia itu untuk menjaga agama. Maka agama itu adalah maslahat ya, jadi agama itu maslahat yang harus dijaga. Bahkan agama ini perlu dibela, perlu diperjuangkan. Kenapa? Karena agama ini mencakup seluruh kehidupan dunia dan akhiratnya manusia. Jadi ketika syariat itu diturunkan untuk menjaga agama. Yang kedua, syariat diturunkan itu untuk menjaga nyawa, Pak. Maka nanti kita di sini belajar terkait bagaimana sih ternyata syariat itu menjaga nyawa kita. Maka kenapa nggak boleh membunuh? Maka kenapa nggak boleh membunuh tanpa haknya? Ini dalam rangka menjaga nyawa kita. Kalau seandainya Pak syariat itu tidak ada aturan terkait syariat ini, orang kan bermudah-mudah saling membunuh, betul apa mboten? Bahkan ada agama pun, ada syariat pun orang masih bunuh. Apalagi nggak ada syariat. Ya. Maka agama ini syariat itu untuk menjaga nyawa kita. Kemudian yang ketiga, tujuan dari syariat salah satunya adalah menjaga harta kita. Orang muslim itu berhak untuk memiliki harta. Beda dengan orang sosialis komunis, Pak. Orang sosialis itu ya, kalau orang PKI komunis itu dia tidak boleh memiliki harta banyak. Dia dibatasi setiap kepala keluarga maksimal punya sekian. Jadi hartanya bukan harta pribadinya dia. Beda sama orang kapitalis. Orang kapitalis itu punya berapapun meskipun tetangganya tidak punya uang sama sekali, dibiarkan, dijarno. Tapi kalau Islam, Pak, Islam itu betul-betul menjaga orang yang memiliki harta. Tetapi orang memiliki harta itu punya kewajiban. Untuk apa? Untuk sedekah dan memberikan hak dari hartanya itu ada hak orang lain. Nah, artinya apa? Maka kenapa tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh makan riba? Itu dalam rangka menjaga harta daripada kita manusia. Kalau seandainya orang itu tidak dijaga dengan syariat, kita nipu itu boleh, Pak. Kita di pasar kemudian mengatakan bohong untuk mengambil harta orang lain, saudara kita, boleh, halal, tapi kita nggak boleh di syariat. Kenapa? Karena dijaga hartanya. Kemudian yang keempat ya, yang merupakan tujuan syariat salah satunya adalah menjaga kehormatan. Maka kenapa tidak boleh riba, tidak boleh ngomongin ngerasani tetangganya? Kenapa? Dalam rangka menjaga kehormatannya manusia. Karena kita terjaga kehormatan kita, Pak. Dan hari ini tidak kita temukan perbudakan. Orang kalau seandainya tidak terjaga kehormatannya, dia akan semena-mena menghina orang lain. Yang lebih miskin dia rendahkan, yang lebih nggak punya dia hina dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Meskipun orang semiskin-miskinnya tidak boleh mengambil kehormatan orang. Yang kelima, syariat diturunkan oleh Allah tujuannya untuk menjaga akal kita. Maka kenapa nggak boleh narkoba, nggak boleh minum-minuman keras, untuk menjaga, Pak. Kenapa? Karena kalau narkoba diperbolehkan, orang ini akan akalnya nggak terjaga. Ibadah ada bab toharo, bab sholat, bab puasa, bab haji, bab zakat, itu namanya ranah ibadah, Pak. Ada fikih, itu fikih muamalat.
Fikih muamalah itu fikih jual beli, fikih berinteraksi, itu namanya fikih muamalah, adalah bermuamalah. Baik bagaimana kita itu pinjam meminjam, bagaimana sistem murabahah bagi hasil, bagaimana mudharabah dan lain sebagainya, itu diatur dalam fikih muamalat. Fikih muamalat itu Pak, kalau fikih ibadah itu menjaga bagaimana kita ibadahnya baik dan benar. Ya, jadi syariat itu mengatur ibadah sedemikian rupa karena syarat diterimanya ibadah itu cuma dua Pak. Pertama ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Yang kedua syaratnya itu adalah sesuai dengan petunjuk dan arahan Rasul. Dan itu diatur oleh ulama dalam ilmu fikih. Maka disebut fikih ibadah. Ya, bagaimana takbiratul ihram itu seperti apa, kemudian bagaimana berpuasa dari kapan sampai kapan berpuasanya dan lain sebagainya. Dalam fikih muamalat Pak, diatur bahwasanya ketika fikih muamalat diatur itu supaya tidak terjadi gesekan. Maka kalau seandainya dalam jual beli, dalam pinjam meminjam, dalam interaksi sosial apapun, ketika ada gesekan, berarti dia tidak memakai prinsip muamalah. Pasti itu. Ya. Jadi kalau seandainya dalam jual beli tiba-tiba ada orang menipu, ada orang merasa terugikan, itu pasti fikih muamalah nggak dipakai. Karena fikih muamalah itu Pak, fungsinya adalah bagaimana kita antar saudara kita sama muslim tidak terjadi gesekan. Tidak ada terjadi gesekan dan kita sama-sama berjalan dengan baik. Itu fikih muamalah. Dan sumber fikih itu satunya hadis dan Quran Pak. Nah ini sumber hadis ini dijadikan oleh para ulama untuk menjabarkan terkait bagaimana interaksi muamalah bersama sesama muslim. Maka di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lau yu'ton nasu bida'wahum. Kalau seandainya Pak, ya, kalau seandainya setiap manusia itu diberikan kuasa untuk mengklaim Pak, mengklaim itu apa? Apa mengklaim itu? Mengklaim tahu ya, iki nggonku, iki wekku, ya. Mengakui, ya. Kalau setiap orang diberi kuasa, diberikan hak untuk mengklaim sesuatu, ya. Ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Pastilah niscaya orang-orang itu mengklaim harta dan darah suatu kaum. Jadi kalau seandainya Pak, ya, kalau dengan hanya klaim, dengan hanya mengaku saja harta itu bisa jadi milik kita, atau dengan kita mengaku bahwasanya dia bunuh anak kita, dia bunuh saya dan lain sebagainya, maka pastilah orang-orang itu akan mengklaim dan dia akan seenaknya aja untuk mengambil harta orang dan nyawa seseorang, ya. Tetapi bagaimana caranya ketika ada perselisihan semacam ini? Karena kenapa? Dulu zaman Rasulullah SAW ini sering terjadi. Ada seorang sahabat, ya, dia punya sumur. Tiba-tiba sumurnya diklaim sama temannya atau saudaranya. Kemudian mereka berselisih. Nah ini pernah kejadian seperti itu Pak. Maka asbabul wurudnya hadis ini karena ada perselisihan seperti itu. Maka hari ini kalau seandainya Pak kita ada motor itu, ini motorku, ini nggonku, ketika itu disahkan ini bahaya, ya. Atau penjarahan dan lain sebagainya itu bahaya. Ya, atau ketika kita menuduh orang, ini kamu bunuh dia tanpa adanya bukti, ini berbahaya. Nah terus bagaimana solusinya? Maka baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah solusi dengan cara apa? Walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Maka bagi orang-orang yang mengaku-ngaku atau yang mengklaim tadi, dia tidak boleh mengklaim sesuatu sebelum mendatangkan bukti, Pak. Sebelum mendatangkan bukti. Kemudian bagi yang diaku tadi, yang diaku, contohnya saya punya mobil nih, diaku-aku sama orang lain, ya. Kemudian bagi orang yang mengaku itu buktinya apa? Kok kamu ngaku ini mobil dia, mobil kamu? Maka bagi orang yang mengklaim tadi, bagi dia harus ada bukti, ya. Kemudian bagi saya yang tadi mengingkari atau mendatangkan bukti, dan orang yang diakui barangnya atau hartanya, cukup dia bersumpah untuk mengatakan itu bukan merupakan milik dia. Kok mudah sekali. Ini kalau secara syariat ini simple, Pak.
tapi prakteknya tidak semudah itu. Ya, jangan bayangkan kasus Verdi Sambo hari ini ya. Semerep nggih. Sampai saat ini dereng Pak, dereng kepanggih. Maksudnya ada tersangkanya tapi belum ada keputusan. Saking ini luar biasa jelimetnya permasalahan. Ya, kenapa? Karena tadi itu ketika dia mengaku-ngaku bahwasanya yang membunuh adalah si A, apa buktinya? Nggih. Apa buktinya? Kenapa kok dia membunuh jam berapa dan lain sebagainya? Ini harus bisa mendatangkan bukti, Pak. Kalau buktinya sudah ada, sudah tuntas. Ya, tapi kalau seandainya dia tidak bisa mendatangkan bukti tadi, ya maka orang yang diakui tadi mengaku sudah cukup. Karena kenapa? Karena yang dia dituduh tadi cukup mengatakan demi Allah saya tidak seperti. Tapi kan ini bukan orang Islam. Nah, maka ini berlaku bagi kita orang Muslim, Pak. Kenapa kok harus mendatangkan bukti? Dan bukti itu seperti apa? Kemudian kalau nggak ada bukti bagaimana? Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian kenapa kok hanya dengan sumpah mengatakan demi Allah saya gini, saya tidak nyolong, saya tidak mencuri dan sebagainya. Kenapa hanya simpel itu? Nah ini yang akan kita bahas hari ini terkait hadis, terkait muamalah, bagaimana ketika kita mendapati sebuah perselisihan antar saudara kita yang sama-sama beragama Islam. Maka ini hadis, Pak, ya. Ini adalah hadis, merupakan hadis yang Rasul sabdakan untuk aturan-aturan kita. Maka sebenarnya kalau seandainya, Pak, hari ini kita itu mengikuti aturan Allah itu semuanya enak, tuntas, Pak, semua. Jadi kita kembalikan kepada Allah dan Rasul ya, ini tuntas. Tapi kenapa kok bisa dunia itu jadi jelimet seperti ini? Ya karena kita tidak ikut aturannya Gusti Allah. Kita nggak mau ikut aturannya Kanjeng Rasul, Pak. Sehingga jelimet tambah jelimet. Nah, ini yang seharusnya menjadi refleksi kita. Tapi ya ala kulli hal. Nah, ini adalah merupakan konsekuensi akhir zaman. Ya, konsekuensi akhir zaman. Jadi semakin lama, semakin jauh dari zamannya Rasulullah, memang Rasulullah persaksikan kita akan semakin jauh dengan sunnah-sunnahnya. Ya. Maka kalau ibarat gunung, Pak, ya, dan Rasulullah dan para sahabat itu di puncak gunung, kita ini sudah ada di lerengnya, Pak. Jadi samar-samar. Jadi kadang yang benar itu dianggap salah, yang salah dianggap benar, itu seperti itu. Nah terus bagaimana Ustaz solusinya? Lah tadi itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, ma taraktum fikum amroini, telah aku tinggalkan kamu dua perkara, idza tamassaktum bihima, kalau kalian semua berpegang pada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Alkitab wa sunnah, Quran dan sunnah. Ustaz, semua orang mengklaim dengan Quran dan sunnah, Ustaz. Semua orang mengklaim kembali kepada Quran dan sunnah, tapi aplikasinya, lah itu tadi. Karena kalau kita tanya semua orang Muslim, termasuk orang Syiah, Pak, mengklaim dirinya kembali kepada Quran, kemudian kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Tetapi permasalahannya adalah pemahaman siapa. Maka baginda Rasulullah pernah ngendikan kepada kita semua, memberikan legitimasi kepada tiga kaum, tiga golongan. Beliau ngendikan sebaik-baik zaman, kata Rasulullah, adalah pertama zamanku. Siapa zamannya Rasulullah itu, Pak, ketika itu, Pak? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya siapa berarti, Pak? Setelah sahabat itu berarti siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian datang dari tiga golongan, tiga zaman. Sekitar 300 tahun setelah Rasulullah tidak ada. Maka 300 tahun itu nah, kita ambil dari pendapat mereka. Kenapa? Karena mereka belum terlalu jauh dengan zaman Rasulullah. Artinya apa? Pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah yang hari ini setiap orang mengklaim kembali kepada Quran dan Sunnah, ini lebih aman kita pakai pendapat para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini terkait pemahaman bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait bukti, Pak, ya. Jadi kalau kita berselisih itu memang panjangnya luar biasa. Saya pernah punya ada jamaah, Pak, ya. Dia curhat terkait suaminya. Cuma gara-gara simpel, permasalahannya simpel. Kenapa? Suaminya tidak mau, kalau bahasanya kita itu,
tidak mau memberikan uang itu langsung kepada istrinya. Jadi suaminya nafkahin, Pak. Tapi nafkahinnya itu lewat transfer atau kadang dititipkan oleh ibunya. Jadi ibu dikasih ke ke istrinya tadi. Gara-gara hanya sekedar itu, akhirnya tidak terima. Ini suami apa ini? Kenapa nggak mau ngasihkan uangnya langsung? Kenapa kok harus lewat transfer loh? Lah transfer dikasih langsung ke ATM lewat ibu dan lain sebagainya. Tersinggung menggugat cerai, kemudian di pengadilan karena tidak masuk akal. Kenapa kok digugatnya seperti ini? Gara-gara masalah sepele sekali. Ya tadi itu karena tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ini panjangnya luar biasa. Maka hari ini ya terkait perselisihan seperti ini memang ya ini syaitan ini memang banyak menghembus-hembuskan bagaimana antara suami istri atau sama muslim itu terjadi perpecahan. Maka al-bayyinah atau bukti daripada apa-apa yang diakui oleh orang yang mengklaim tadi itu memang harus ada bukti, Pak. Hari ini enak mungkin ya, di mana-mana ada CCTV. Ketika ada kejadian tertentu, ada bukti nyata, cukup diberikan bukti, sudah selesai permasalahan. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Maka jalannya adalah dengan cara ada namanya indikasi, Pak. Maka di dalam Al-Qur'an itu, Pak, ya, di dalam Al-Qur'an yang memberikan cerita atau syahid terkait hadis ini, contohnya ketika dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu punya beberapa saudara, Pak. Dan saudaranya itu tidak suka sama Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf itu terlalu sayang sama Nabi Yusuf. Kemudian saudara-saudara tadi itu bersepakat, ya kita ajak main Yusuf ini, kemudian setelah diajak main, kemudian nanti kita bunuh dia. Kenapa? Biar tidak Yusuf aja yang disayang oleh ayah kita semua. Yusuf ini menjadi pengacau di keluarga kita semenjak Yusuf, kemudian kita ini seakan-akan dinomor sekiankan oleh ayah kita. Kemudian bilang kepada ayahnya, wahai ayah, kita akan mengajak Nabi Yusuf mengajak Yusuf untuk bermain. Dan insya Allah aman. Kenapa? Karena kita ini kuat. Wa nahnu usbah, kata saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yakub sudah mengatakan, jangan. Di sana tuh banyak serigala, banyak binatang buas. Nanti Yusuf kenapa-napa, mungkin dimakan hewan buas tadi itu. Kemudian tetap memaksa, kemudian diizinkan. Ya, ketika diizinkan, masya Allah, ya ternyata betul mereka merencanakan aksinya. Mereka mendatangkan ditaruh di dalam sumur. Kemudian Yusuf ini diambil oleh saudagar kaya dari Mesir. Kemudian para saudara itu membuat darah yang itu bukan darah asli, Pak. Ya, waja'u ala qamisihi bidamil kadzib. Kemudian saudara-saudara Yusuf itu membawa kepada ayahnya bajunya Nabi Yusuf itu dilumuri darah yang bohong, entah itu darah apa. Kemudian dikatakan, wahai ayah, sesungguhnya Yusuf itu bermain dan kemudian dimakan serigala. Ya, nah terus gimana? Nah, kemudian Nabi Yakub, Pak, masya Allah, ya, karena dengan ayat tadi itu, saudaranya itu anak-anaknya yang lain selain Nabi Yusuf membawa bukti. Meskipun Nabi Yakub merasa ini tidak mungkin, Yusuf masih ada. Tapi karena membawa bayinah, indikasi, Pak, bahwasanya indikasi tadi itu menjurus kepada kebenaran. Meskipun Nabi Yakub ketika itu merasa ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Tapi dengan indikasi tadi itu Nabi Yakub, beliau bersabar, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kemudian Nabi Yakub karena beliau sabar atas ujian yang Allah berikan tadi itu. Ini contoh dengan indikasi tadi itu. Juga datang di surat yang sama, di surat Yusuf, dengan peran yang sama Nabi Yusuf ketika dituduh berzina dengan Imra'atul Aziz, dengan istri daripada raja. Pernah, Pak nggih? Jadi ketika itu ada perempuan sampai saking ganteng Nabi Yusuf yang kita nggak bisa bayangkan, Pak, ya. Saya aja yang ganteng ini banyak fansnya ini, ya, gitu. Apalagi Nabi Yusuf. Saya Pak, kagum sama seseorang yang punya suami, Ustaz. Bilang gitu, Pak. Saya baca pertengahannya dulu.
wah ini kok menjur ke situ ya. Dan ketika itu saya baca di depan umum, ya saya baca ada pertanyaan gitu, Ustaz apa hukumnya mengagumi suami yang bersuami? Dan afan Ustaz, laki-laki itu antum Ustaz bilang gitu. Jadi langsung saya kaget loh, kok ada pertanyaan seperti ini? Ya, langsung saya tutup, saya tidak jadi setelah itu langsung selesai. Ya. Saya Pak hari ini modelan seperti ini saja ada yang ngefans Pak. Ya, ada yang minat maksudnya ya. Modelan kayak saya, apalagi Nabi Yusuf yang itu gantengnya Masya Allah Pak. Ya, kita itu hanya sepersekian persennya kegantengan Nabi Yusuf. Itu cobaannya banyak Pak Imron ya. Jadi luar biasa. Maka tidak bisa dibayangkan betapa gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan sampai jari daripada teman-temannya perempuan Imratul Aziz tadi itu atau istri daripada raja itu sampai terpotong saking terpananya melihat kegantengan Nabi Yusuf ya. Maka kenapa kok perempuan atau istri daripada raja tersebut sampai berhasrat untuk bisa berhubungan dengan Nabi Yusuf? Maka dikatakan dalam ayat tersebut ya, ketika hamma itu berhasrat Pak ya. Jadi falamma hammat bihi wa hamma biha. Jadi hammat itu kembali ke perempuannya, hamma kembali ke Nabi Yusuf. Jadi sama-sama berhasrat Pak. Kenapa? Karena sejatinya ya perempuannya cantik, Nabi Yusufnya ganteng. Tapi karena Nabi Yusuf ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau beristighfar. Saya tidak akan menyentuh perempuan ini karena ini bukan hal bagi saya. Akhirnya perempuan itu menutup pintu ya. Kemudian terjadi peristiwa tadi itu, ketika Nabi Yusuf itu berteriak ya, kemudian orang pada kaget ya, maka perempuan tadi mengaku kalau ini mau diperkosa oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi buktinya apa? Nah, maka dikatakan di dalam ayat ya, wa in kudda qamisuhu min kubulin. Jadi kalau seandainya tersobeklah ya, ini buktinya Pak, indikasinya tadi ini terkait hadis tadi ini. Kalau seandainya bajunya tersobek dari depan Nabi Yusuf tadi itu ya, fasodaqat fahuwa minal kadhibin, maka perempuan tadi itu benar dan Nabi Yusuf yang bohong. Kenapa? Karena kalau orang memperkosa Pak, pasti perempuannya itu dia meronta-ronta di depan, dirobek, kemudian yang memperkosa adalah laki-laki. Tapi kalau falamma qamisuhu qudda min duburin, kemudian kalau seandainya yang robek dari belakang, berarti kan yang ngejar itu perempuannya kepada Nabi Yusuf ketika ditarik dari belakang karena Nabi Yusufnya lari. Ya, paham yang saya Pak ya? Mau dipraktekkan Pak, enggak usah ya. Iya. Maka dipraktek-praktekan di sini ya. Jadi kalau seandainya ternyata terbukanya atau terrobeknya bajunya Nabi Yusuf itu dari belakang, Nabi Yusuf lari karena perempuan tadi itu ingin menarik falamma qamisuhu qudda min duburin fakadzabat fahuwa minas shadiqin. Maka perempuan tadi itu bohong dan Nabi Yusuf termasuk orang yang jujur. Dan ini indikasi Pak ya, indikasi terkait bahwasanya ketika ada sesuatu, mana buktinya ya, mana buktinya, dan ini harus mendatangkan bukti yang baik ya. Dan kalau seandainya tidak ada bukti, minimal ada indikasi. Apa indikasinya mengarah ke kebenaran yang ini bisa dibuktikan dengan tadi itu kebenaran dari bukti tersebut. Kemudian kalau seandainya juga ada contoh lain di dalam Al-Quran ya, terkait kisahnya Nabi Sulaiman Pak ya, ini mungkin kisah yang sangat terkenal sekali. Nabi Sulaiman alaihissalam itu, beliau ini adalah merupakan raja Pak ya, nabi sekaligus raja ya, diberikan oleh Allah itu kelebihan, beliau punya hikmah yang luar biasa ya. Maka suatu ketika ada perempuan tua sama perempuan muda, sama-sama punya anak yang seumuran, masih bayi Pak, masih bayi. Kemudian tiba-tiba anak dari perempuan yang tua tadi itu dimakan serigala, dimakan binatang buas, ambil luar biasa, dipaksa, kemudian diambil sudah sebagai anaknya. Kemudian tidak terima perempuan muda tadi karena tahu ini anaknya, lapor kepada
Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu. Kemudian Nabi Sulaiman ketika itu menghukumi bahwasanya ini anak-anak siapa? Ini anak yang anak yang tua tadi itu perempuan. Kenapa? Karena asal sesuatu pada miliknya. Contoh kalau seandainya HP ini sama saya, hukum asal HP ini milik saya, Pak. Nabi Sulaiman alaihissalam menghukumi seperti itu. Karena segala sesuatu itu asalnya ketika dekat dengan kita. Tas ini menjadi milik saya. Kenapa? Karena ya bersama saya. Gitu nggih. Mobil jenengan punya jenengan karena ada di rumah jenengan. Kalau ternyata mobilnya itu di rumah tangga jenengan, nah ini harus ada buktinya. Kenapa kok itu miliknya jenengan? Mungkin ada STNK-nya atau ada BPKB dan lain sebagainya. Nah, maka ketika itu di awal Nabi Sulaiman menghukumi dengan milik perempuan tua tadi. Maka Allah wahyukan kepada dia, fahamna Sulaiman. Ketika itu difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu, ya. Akhirnya memberikan jalan keluar. Nah, yang ini sering terjadi kisahnya, Pak. Jadi sudah, kalau seandainya kalian ini terus berselisih, anaknya saya ambil saja. Saya ambil, kemudian biar saya belah jadi 2 anaknya. Nah, ketika melihat respon ingin dibelah oleh Nabi Sulaiman tadi, tiba-tiba perempuan yang muda tadi itu beliau langsung respon dan mengatakan, jangan wahai Sulaiman, silahkan, dia memang betul adalah anak daripada wanita tua tersebut. Biarkan dia jadi anak wanita tua tersebut, dia memang betul anaknya wanita tersebut. Kenapa? Wanita muda tadi itu tidak tega ketika anaknya ingin dibelah. Wanita tua tadi diam saja. Ya, diam saja, dianggapnya Nabi Sulaiman itu betul sudah membela yang tua, kemudian ini betul-betul ingin menjadi anaknya yang tua tadi. Tapi ternyata Nabi Sulaiman difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengatakan kepada wanita tersebut bahwasanya dia berdusta. Bahwasanya ketika anaknya itu yang mau dibelah itu betul-betul anaknya, dia nggak akan tega. Dan yang nggak tega itu adalah siapa? Yang ibu asli yang muda tadi, sehingga akhirnya diambil, dihukum anak yang wanita tua tadi. Itu indikasi, ya. Maka indikasi semacam ini, ya, ini ketika kita terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, ya seyogyanya kita perlu untuk ada bukti. Kalau enggak ada bukti, minimal indikasi yang mengarah ke sana, atau sesuatu yang mengarah ke situ, Pak. Ya. Jadi mengarah ke situ, dan ini biasanya ilmunya hakim, Pak. Ilmunya hakim. Maka kenapa kok profesi hakim itu profesi yang itu nanti di hari kiamat kalau betul-betul adil, Pak, itu memang betul-betul profesi yang Allah luar biasa puji. Karena kenapa? Imamun adil, termasuk hakim yang adil itu, Pak. Maka itu tanpa hisab, Pak. Surganya tanpa hisab. Tapi ngeri, Pak. Kalau seandainya tidak kuat-kuat untuk betul-betul bisa adil, maka apa yang dia selesaikan di dunia ini akan berakibat tidak baik ketika di akhirat. Kalau seandainya dia mengadili tanpa sesuatu ilmu yang betul-betul adil tadi itu. Ya, jadi punya ilmunya terkait menghukumi seperti ini. Kayak contohnya di zaman Rasulullah itu, ya, di zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan yang itu dilempar sama seseorang, Pak. Dilempar sama batu sampai mau meninggal, tiba-tiba, sama siapa kamu dilempar? Dia karena sakaratul maut tidak tahu dengan siapa. Kemudian sahabat itu menyebutkan nama persatu, si fulan sampai nama si fulan, beliau mantuk kemudian meninggal. Nah, ini pun masih perlu diselidiki karena ini baru indikasi, belum menjadi kenyataan. Maka para hakim ini biasanya dibekali, Pak, ilmu-ilmu semacam ini. Dulu cita-cita saya itu pengen kuliah di hukum, Pak, ya. Tapi sama bapak itu mboten angsal, Pak. Kenapa? Ojo le wis eman-eman, yo. Apa jenenge lek ndak iso temenan adil ini akan luar biasa ini pahalanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, ya, dengan kemudahan-kemudahan yang dia kerjakan dari keadilan-keadilan tadi itu. Ini terkait bayina atau indikasi tadi. Kemudian kenapa kok orang yang dituduh tadi itu cukup dengan bersumpah, Pak? Cukup dengan bersumpah. Ini enak, Pak, kalau semua orang beriman ini pakai sumpah ini cukup. Ya.
Contoh ketika kita dituduh untuk melakukan ini, ya kita dituduh, ini si fulan mencuri punya saya. Nah, kemudian yang menuduh itu buktinya apa? Kalau ternyata tidak ada bukti, kemudian dia mengatakan saya bersumpah saya tidak mencuri, maka cukup Pak. Kenapa kok hanya sekedar bersumpah ini cukup? Karena bersumpah ini Pak, ini berhubungan dengan akidah dan iman kita. Ya, maka ada bersumpah itu ada 3 Pak. Ya, ada bersumpah itu ada 3. Pertama, kita bersumpah itu harus menggunakan lafadz Allah. Kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Contohnya kita bersumpah demi ayah ibu itu tidak boleh, Pak. Demi apa? Dan lain sebagainya tidak boleh. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah ini boleh bersumpah dengan ciptaannya. Makanya wal asri wasyamsi waduhaha wal qamari idza wa itu artinya demi. Demi itu sumpah. Dan biasanya Allah bersumpah dengan ciptaannya itu karena ciptaannya itu luar biasa, ada makna tersembunyi di dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah dengan Allah, dan ini iman Pak. Maka orang kalau seandainya bersumpah bukan dengan nama Allah, dia telah kufur. Contoh ketika kita bersumpah demi setan atau demi demi iblis. Wah, ini sering Pak, kita itu kadang-kadang di masyarakat kita itu banyak orang bercanda atau nggak tahu bercanda atau nggak tahu, kemudian dia demi iblis ini saya gila, itu nggak boleh. Demi bapak saya, demi orang tua saya tidak boleh. Harus demi Allah. Ya. Ini pertama harus bersumpah dengan lafadz Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang bersumpah dengan bukan lafadz Allah itu termasuk kesyirikan dan ini termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, bersumpah itu harus jujur, Pak. Jadi konsekuensinya orang bersumpah itu harus jujur. Tidak boleh orang bersumpah biasanya orang pedagang Pak di pasar. Aku demi Allah iki apa mek njukuk bathi mek 1000. Sampai 1000 demi Allah Pak ya. Demi Allah aku njukuke 2000 iki, aku njukuke ndak akeh-akeh iki. Ini bahaya Pak. Karena kalau orang terbiasa sumpah tapi dia berdusta, ini dia menggadaikan agamanya. Karena kalau seandainya orang mudah-mudah bersumpah ini Pak, ya kemudian apalagi dia nggak jujur, ya ini dia ya bermain-main dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman itu, ya alam Pak ya, ini semoga sudah tidak seperti itu. Dia mudah-mudah ketika ada hal-hal yang remeh dia bersumpah demi Allah aku ndak ngene. Ya. Mengatakan demi Allah saya gini, padahal hal remeh. Padahal sumpah ini betul-betul akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ada kafarahnya. Jadi orang kalau seandainya bersumpah kemudian membatalkan sumpahnya, dia harus kafarah. Kafarah itu membebaskan sumpahnya dengan apa? Memberi makan orang miskin, memberi pakaian atau berpuasa selama 3 hari. Ini memang betul luar biasa. Nah, adapun Pak, ya ini juga ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya kalau seandainya orang bersumpah bohong, ya, maka kalau bilang bohong ini semuanya dusta, itu semua tidak baik Pak, kecuali 3. Orang berbohong itu semuanya jelek kecuali 3. Pernah nggih dengar nggih? Pertama Pak, boleh nggak kita bohong? Atau kita sumpah kemudian bohong? Boleh enggak? Aslinya enggak boleh, tapi pengecualian 3. Pertama, kalau seandainya kita ingin mendamaikan saudara kita yang berselisih, demi Allah dia itu cinta sama ente, demi Allah dia itu ndak dzalimi ente, padahal dia pernah mendolimi, tapi kita bersumpah demi Allah dia ndak gitu, itu boleh Pak. Kita bersumpah berbohong dalam rangka untuk mendamaikan saudara kita yang berselisih. Pernah gitu Pak? Belum. Kalau belum dipraktekkan Pak ya. Ada saudara kita berselisih Pak ya, tukang termasuk memutus silaturahmi. Apalagi sudah berbulan-bulan panggil, ini kenapa masalah dan sebagainya. Kita demi Allah dia itu pengen ketemu sama, padahal enggak ketemu. Diketemukan, diomongin baik-baik. Ini akhirnya kalau ini berhasil, ini pahalanya luar biasa. Yang pertama, boleh untuk berbohong dan bersumpah demi kebaikan untuk menyatukan tadi itu. Yang kedua Pak, boleh berbohong itu untuk apa lagi Pak?
Boleh berbohong untuk suami kepada istrinya. Suami kepada istrinya itu boleh nggak bohong, Pak? Bohongnya bohong yang konstruktif, bukan yang merusak, yang membangun dari hubungan rumah tangga. Contoh, istri masakan sudah dari pagi, Pak. Ternyata garamnya nublek. Garamnya nublek di masakannya. Wis dia apa-apa masaknya dari pagi, luar biasa. Kemudian ketika dihidangkan, Masya Allah, kemudian dicicipi, ternyata wasinya Masya Allah. Kemudian jenengan sampaikan, enak kok dek ini dek ya. Ini enak sekali, betul mas? Betul enak? Iya dek, demi Allah enak dek, sambil sambil nangis Pak ya. Ini boleh ya. Nah ini karena kenapa? Karena dalam rangka untuk membangun, tapi bukan berbohong yang negatif. Contoh, bohong negatif seperti apa? Mas katanya nang di, nah, gitu ya, gitu. Padahal katanya neng pasar, bilangnya mau ke tetangga, atau kadang mau ke tetangga, bilangnya ke pasar. Oh katanya pasar diluk, padahal nonggo. Nah ini tidak boleh. Temenan neng pasar, iya temenan demi Allah aku neng. Nah itu tidak boleh. Nah, tapi kalau dalam rangka membangun hubungan rumah tangga diperbolehkan. Ya, ini ada perkataannya daripada sahabat Rasulullah SAW yang ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan untuk berbohong atau bersumpah tadi itu ketika kita bersama musuh Pak, atau kita berperang atau ketika musuh. Contoh gini Pak, ada orang ketika itu bertanya, ya mana pasukan ini, atau mungkin mana orang ini musuh ya. Kemudian kita bilang kita di sana, padahal ke sana, ke utara padahal ke selatan. Kita katakan ke selatan, kita katakan ke utara padahal dia ke selatan. Kita ke utara, ya bener kamu tidak bohong, bener demi Allah saya tidak bohong. Nah ini boleh, diperbolehkan. Atau ketika itu Pak, ya kita ada orang mau bunuh saudara kita atau tetangga kita, kemudian dia tanya di mana dia dan lain sebagainya. Ketika kita ditanya dan kita disumpah sama dia, kita berbohong, itu berboleh. Boleh, karena kenapa? Demi masalah daripada orang tersebut, karena dia membunuh atau mencelakakan orang tersebut. Kemudian adab daripada bersumpah tadi itu, karena kenapa? Tidak boleh bersumpah kecuali pada perkara yang penting. Ya, jadi ada kebiasaan-kebiasaan orang Arab itu, mereka bersumpah Pak, namanya laghul yamin. Jadi ada sebuah syair mengatakan orang Arab itu kebanyakan sumpah. Ya. Maka sampai ada di surat Al-Maidah itu la yu'akhidukum wa billaghwi fi aimanikum. Maka tidaklah kalau seandainya hanya sekedar laghul yamin, bersumpah dengan sesuatu yang remeh-temeh, ini memang tidak dihitung sebagai sumpah, tapi ini tidak baik, Pak. Kenapa? Karena dia hanya bersumpah dengan hal remeh-temeh, dan itu tidak dianjurkan dan tidak baik bagi seorang muslim. Kenapa? Ketika dia bersumpah kepada yang remeh-temeh, ini akan kebanyakan sesuatu yang tidak baik, ini kadang dia tidak bisa memenuhi atau tidak bisa menjadikan konsekuensi daripada itu. Nggih, hari ini selain nggih. Nah, ini Pak. Jadi harus seperti itu. Jadi bagi orang yang dia itu memiliki pengakuan, dia harus memberikan bukti. Kemudian bagi orang yang dituduh, dia harus memberikan sumpah, karena sumpah ini termasuk hal yang besar, dan ketika kita orang beriman cukup kita untuk bersumpah, maka tidak boleh seorang muslim bermain-main dengan sumpahnya. Dan terakhir Pak, ya ada namanya ayat-ayat itu di dalam Al-Quran, ada namanya ayat pembuktian Pak. Apa itu ayat pembuktian? Ayat pembuktian itu adalah ketika kita itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tuh cinta nggak sama Allah? Pertanyaannya apa? Buktinya apa? Nah gitu Pak ya. Lalu hari kita buktinya apa? Maka ada satu ayat dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Hari ini Pak, kalau seandainya kita mengaku cinta sama Allah itu, apa buktinya? Apa buktinya? Maka Allah mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku dan Rasulullah, ya.
yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu balik dan akan mengampuni segala macam dosa. Hari ini kita banyak melihat orang itu mengaku-ngaku, Pak, mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak pernah mengerjakan sunnah dan tidak pernah jamaah di masjid. Ngene apa mboten? Lah estu. Artinya apa? Ngaku itu enggak cukup, Pak. Ya, ngaku itu enggak cukup, harus mendatangkan bukti sesuai dengan hadis yang kita pelajari barusan. Maka hari ini, kalau seandainya kita mengaku ahli iman, kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, kita mengaku sebagai orang muslim yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, apa buktinya? Maka buktinya apa? Rasulullah apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattabi'un, ikuti aku. Ikuti aku masih seperti apa? Ya ikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikuti apa yang diarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga dengan hadis pendek ini, Pak, ya hadis pendek tadi barusan ini, semoga ketika dalam berinteraksi dengan saudara semuslim kita atau kepada siapapun, kita bisa lebih bijak dalam menanggapi perselisihan tadi, dan semoga tidak ada perselisihan, Pak, di antara kita sama muslim. Dan poin dari tadi ini juga dikatakan kalau seandainya kita ingin mengaku sebagai orang yang beriman, mengaku sebagai orang yang mencintai Allah, kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Kata terakhir saya sampaikan tadi ada pesan, ya, kita ingin berdoa, Pak. Kita doakan. Saya pertama terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang berkontribusi kepada kita punya kemarin tuh kita syiar kepada teman-teman atau jamaah di sini. Kita ada proyek sedekah subuh itu, Pak. Sedekah subuh itu nanti digunakan untuk pembangunan pembangunan kampung-kampung Quran. Basic kampung Quran itu sederhana, Pak. Dulu saat Imron Rosyadi itu pendiri pondok kita itu simple ketika di Bagusari. Ya, di Bagusari di kampung kita itu simple. Kenapa kok mendeklarasikan kampung Quran? Simple keinginannya. Karena dulu ngajai orang ngaji, Pak. Ngajai orang-orang Bagusari ngaji itu angele luar biasa, uangnya luar biasa. Ono sing alasan dodol tempe, karena kita di sana pengrajin tempe kebanyakan. Ono sing sibuk kerja karena ada yang pegawai negeri. Ada yang sibuk, pokoknya macam-macam alasannya. Dari 500 kakak itu, Pak, itu mungkin hanya cuma 20 maksimal itu. Akhirnya kita berazam ketika itu saat Imran ngendikan, lek bapak ibu moh ngaji, gak gelem ngaji, minimal anak-anaknya satu rumah itu ada yang dikirim ke kita kemudian belajar ngaji dan menghafal Quran. Jadi harapannya setiap rumah itu, Pak, anak-anaknya itu ada yang mengirimkan anak-anaknya itu untuk ngaji, dan itu luar biasa. Lek gak gelem bapak anaknya kongkon ngaji. Akhirnya betul, seneng kabeh. Alhamdulillah gak gelem ndak ngaji. Anaknya dikirim, Pak. Dikirim ngaji itu tuh rame, Pak. Diajak jalan-jalan ke Solo Kambang, itu menyenangkan ketika di awal sebelum pembangunan pesantren Baru Syifa itu. Akhirnya anak-anak itu jadi semangat luar biasa sampai hari ini itu, Pak, kader pertama Baru Syifa itu sekarang ada 3 orang di Mesir, Pak. Mereka hafal Quran semua, 3 orang di Mesir. Itu cikal bakal di tahun 2013 dulu. Karena kenapa? Berawal bapak tidak gelem ngaji, anaknya kongkon ngaji dan dapat 6 juz meneruskan di pondok pesantren. Ada yang di Jember, ada di Mantiga, ada yang di Gontor, kemudian ada di satu pondok pesantren tahfidz juga. Setelah selesai tahfidznya kemudian melanjutkan ke Mesir. Dan itu nggak kerasa, Pak. Dan itu dari hasil kecil tadi itu, dari bapak tidak gelem ngaji, kemudian anaknya dikirim, berarti berhasil semua. Dari target setiap rumah itu minimal 1 orang anak menghafal Quran. Hari ini, Pak, di kampung Balai Kambang itu bukan hanya anaknya, orang tuanya mau tama'ina khosatan mujtama'i Balai Kambang wa ahwalihi wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik umurahum, Allahumma barik fi rizqihim ya Allah, Allahumma barik fi usratihim jami'an ya Allah, Allahumma barik fi auladihim ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina innaka antas sami'ud du'a.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayy innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin ya Allah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.